wabarakatuh. Selamat malam dulurku Bang Muslim Mega. Oke, kali ini berjumpa lagi dengan kami ya. Pada malam ini ya seperti biasa kita belum bisa penelusuran Mbak ya, karena ya mungkin ada terhalang kesibukan masing-masing dari teman. Tadi hanya kita berdua ya seperti biasanya. Oke, pada malam ini kita akan membahas ini sesuatu yang cukup menarik ini Mbak. Nah, dan kebanyakan orang itu mungkin awam dengan hal-hal ini. Nah, pada malam ini saya mau bertanya ini Mbak, ini ya agak kocak juga, mengenai hantu yang sudah terkenal dan mungkin di semua tempat itu hampir ada Mbak. Sosoknya perempuan, mungkin teman-teman juga bisa menebak ya apa itu ya. Sosoknya perempuan ya jelas kuntilanak ya. Nah, kuntilanak ini Mbak. Kuntilanak tersendiri itu sebenarnya apakah sosoknya itu perempuan, kemudian apakah ada golongan atau tingkatannya Mbak? Kalau menurut Mbak ini seperti apa? Nah, ini kita tanya-tanya Mbak Eko ya, monggo Mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dulur-dulur Bang Muslim Mbak Eko. Pertanyaan ini sangat bagus ya. Kuntilanak sendiri sudah sangat familiar ya, dan sangat terkenal di Indonesia, khususnya di daerah Jawa ya. Kuntilanak yaitu sosok seorang perempuan berambut panjang dan baju putih suka menghantui baik di rumah kosong atau di kebun-kebun angker atau mungkin di tempat-tempat angker. Siapakah dia? Nah, tingkatannya apa? Kuntilanak ini termasuk juga golongan dari golongan jin. Ya. Kuntilanak ini adalah dari golongan jin. Adapun tingkatannya di kuntilanak ini ada bermacam-macam sesuai dengan warna bajunya. Nah ini warna bajunya. Nah, ini guys ya. Di warna baju itu pun masih ada tingkatannya sesuai dengan panjangnya rambutnya. Oh, jadi tidak semua kuntilanak itu sama berarti Mbak ya? Ya, jadi kuntilanak yang tingkatannya paling rendah itu adalah yang berbaju putih. Yang pada umumnya. Ya, pada umumnya. Itu adalah tingkatan yang paling rendah. Kastanya jadi, paling rendah lah. Ya, dia powernya, kekuatannya juga tidak begitu hebat. Dia istilahnya biasa-biasa saja. Ya. Yang suka mengganggu atau yang mungkin suka melihat, yang suka usil, ya dari golongan ini yang putih ini biasanya. Jadi panjenengan kalau ketemu yang putih ini gak usah takut, karena ini golongan yang paling rendah, paling aja. Berani saja dia lari. Iya. Nah, kalau yang pakai baju putih, nah baju putih ini juga masih ada tingkatannya rambutnya. Semakin panjang rambutnya berarti semakin lama dia matinya, istilahnya usianya itu semakin tua. Rata-rata ini Mbak ya, kebanyakan itu kan mungkin yang sudah terkenal itu kan kuntilanak baju putih, kemudian kuntilanak merah. Apakah dari dua baju kuntilanak ini masih adakah kuntilanak yang berbaju berwarna beda? Banyak. Yang paling tertinggi itu berwarna kalau menurut saya itu yang berwarna hitam. Tapi ada versi lain itu yang berwarna biru. Ya, tapi menurut versi saya, itu yang berbaju hitam. Ya. Kalau di versi yang mungkin ada teman-teman spiritual yang lain, mungkin ada yang berbaju biru. Ya, jadi ada yang putih, merah, ya, terus hijau, ya, terus biru, hitam. Jadi ada 5 tingkatan. Menurut saya, ya. Kalau menurut yang lain ya monggo silakan. Tapi ini menurut saya ada tingkatannya seperti itu. Yang paling rendah ada yang putih. Yang paling putih. Nah, yang saya pernah ditemui, sama saya itu itu yang berbaju hijau. Nanti saya share
videonya setelah kita ngomong ini, saya akan tampilkan videonya ya, bahwa kita ditemui ya, dan itu dan memang karena tingkatannya sudah tinggi, berbaju hijau, dia bisa menutupi dari penglihatan kita. Bahkan jadi energinya juga tidak bisa dirasakan. Tidak bisa dirasakan. Jadi saya juga waktu itu tidak tahu. Tahunya setelah video kita edit baru tahu bahwa itu ada kuntilanaknya yang berwarna hijau ya. Dan itu karena tingkatan ilmunya tinggi, jadi dia bisa menutupi pandangannya dari kita. Tapi dia kebetulan nampak di depan kita di kamera, jadi di kamera terekam. Dan itu mungkin kejadian yang menurut saya itu paling lucu lah Pak di situ lah. Jadi saya sendiri yang nge-shoot itu pun tidak ada di HP saya. Nah, ketika itu setelah diedit baru jenengan ngomong ke saya, kita dapat sosok kuntilanak. Nah, itu baru pertama kali guys ya. Saya melihat sosok kuntilanak itu dengan baju hijau dan rambutnya putih, panjang sekali sampai pantat ini. Berarti dia sudah sangat ratusan. Ya, golongannya sudah tinggi, umurnya sudah ratusan ribu tahun. Jadi sudah lama. Nah, itu berada waktu kita perjalanan di Gunung Kunjung, Wonosalam. Inilah wisata malam. Ya, wisata malam ini monggo yang ingin gabung dengan kami untuk ikut wisata malam, nah, silakan. Terus banyak lagi yang mungkin melihat sosoknya itu baju merah. Yang umum itu putih sama merah, memang umum. Jadi buahnya kan orang yang dilihat itu kalau nggak baju putih ya baju merah. Nah, setelah baju putih ini baju merah, baru baju hijau, ya, biru, baru hitam ini yang paling tertua. Tapi kan mungkin terkadang kebanyakan orang ini bahkan yang menemui baju hijau pun itu kan sangat jarang, apalagi yang berbaju biru atau hitam itu sangat jarang. Jadi kemungkinan dia kitanya tidak mampu melihat. Jadi karena ya dia punya tinggal, atau mungkin ada orang yang memang ahli spiritual yang sudah sangat kasar, dia bisa melihat sosok yang asli ya. Cuma kalau kita kan ya kebetulan kalau memang nggak ganggu ya kita tidak ada masalah. Cuma kalau ganggu ya kita juga berani gitu. Yang jelas kalau memang makhluk gaib itu tidak mengganggu, kita juga tidak ganggu juga. Jadi kalau memang mau nampak ya monggo silakan nampak saja, kan tidak ganggu. Kalau nampak saja biarkan, nggak apa-apa. Iya. Terus ini Mbak, apakah kuntilanak ini tadi kan ya? Kuntilanak ini kan biasanya ini yang terkenal kan dia itu menyerupai wujud sosok wanita dengan cara tertawa yang khas Mbak ya. Apakah menurut Mbak sendiri ini, apakah kuntilanak itu memang kebanyakan wanita atau ada yang jenisnya laki-laki Mbak? Ya, kuntilanak yang wanita. Tidak ada yang laki-laki berarti Mbak? Tidak ada yang wanita. Sosok yang ada loh ya, yang tampil itu wanita. Sosok wanita. Di postur tubuhnya, bentuknya juga seperti wanita. Wanita berdaster putih ya. Kalau genderuwo itu laki-laki. Nanti di konten berikutnya kita bahas genderuwo. Nah, kuntilanak kalau panjenengan ya biasanya kuntilanak itu berada di rumah-rumah kosong yang memang sudah lama tidak dihuni. Kalaupun di perkebunan, dianya biasanya suka menempel di pohon-pohon pisang. Pohon pisang ya, pohon pisang, terutama pohon pisang. Itu suka nempel di situ. Kalau di batu bata yang lama udah dipakai itu biasanya pocong yang di situ. Jadi pada intinya makhluk-makhluk mempunyai tempat favorit tersendiri. Iya, favoritnya sendiri. Tadi ya unik juga Mbak, termasuk yang kita ungkap kemarin di tempat Kang Arif itu kan kuntilanak. Cuma dia berada di kamar mandi. Dia senang kamar mandi kosong. Ya enggak apa-apa, udah ganggu juga. Cuma kemarin itu putih. Yang putih. Iya, yang putih. Bukan yang berbaju yang berwarna-warni, tapi bajunya baju putih.
yang kemarin kita coba eksplor itu ya. Jadi itu ya dulur ya. Jadi istilahnya tingkat-tingkatan menurut saya tentang sosok kuntilanak ini, dan memang istilahnya ya fenomenal sekali di daerah kita ini. Iya, khususnya di Jawa itu kan memang sangat terkenal dengan kuntilanak. Nah, kuntilanak yang biasanya yang berwarna hitam itu biasanya digunakan untuk biasanya loh ya. Kadang-kadang sama dukun-dukun itu dibuat untuk nyantet orang. Jadi jin yang dikirim itu ya yang seperti ini. Apakah memang dipergunakan itu memang mungkin alasannya dengan power yang besar itu? Ya, mungkin juga. Jadi ya makanya kadang-kadang repot juga kalau kena sesuatu yang memang agak sulit seperti itu. Tapi ya dengan percaya gitu, monggo tidak percaya juga tidak apa-apa. Cuma segala sesuatu ini kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah hal-hal seperti ini akan terhindari dengan sendirinya. Ya, jadi kalau panjenengan dekat dengan Allah, sholatnya rajin ya, terus pikirnya rajin, insya Allah ya jauh dari hal ini. Jadi kalau mau ganggu ya mikir dua kali karena jelas orang yang dekat dengan Allah itu mempunyai kekuatan power yang istilahnya luar biasa, yang bisa dirasakan oleh makhluk. Iya. Dan kebanyakan juga kan ketika kita mediumisasi supaya ketika kita bertanya dengan si makhluk tadi kan, ketika orang yang katakanlah pikirnya kuat, sholatnya juga bagus baik, itu katanya ya itu mereka itu melihat kita itu silau, katanya seperti itu Mbak. Jadi tidak kuat lah gampangnya kalau makhluk-makhluk seperti itu mau dekat dengan kita itu tidak kuat karena silaunya tadi, cahayanya tadi. Ya, iya, jadi memang ya itu jadi karena apa ya, kena wudhu itu. Iya, wudhu jadi kita itu bersinar. Jadi panjenengan kalau memang terutama rajin sholat, insya Allah kalau rajin sholat, jaga wudhu, sering zikir, insya Allah makhluk-makhluk ini mau nemui mikir dua kali. Ya kalau mau ketemu kan lewat aja tidak apa-apa. Iya. Ya santai aja. Oke ya, dulur-dulur ya. Jadi itu tadi ya. Mungkin pertanyaan saya sudah terjawabkan oleh Mbak Eko. Jadi kuntilanak tadi memang jelas kuntilanak itu perwujudannya wanita ya guys ya, dengan baju yang berwarna-warni, mulai dari yang putih paling rendah, kemudian merah Mbak ya. Hijau, biru, yang terakhir hitam. Kemudian tingkat kekuatannya bisa dilihat dari warna baju tadi dan juga panjang rambutnya. Panjang rambutnya. Oke, itu guys ya. Jadi kalau ketemu kuntilanak seperti itu, apalagi yang bajunya putih ya, kita santai saja. Oh itu masih tingkat yang rendah. Seperti itu ya. Jadi kelihatan atau mungkin merasa sudah mikir kamu. Jangan ganggu saya. Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya kita itu sebagai manusia itu lebih tinggi derajatnya seperti kita ya. Cuma kan kadang-kadang kita kan banyak maksiat kepada Allah, jadi jadi seperti itulah. Ya lumrah lah. Jadi ya seperti itulah ya dulur-dulur ya. Mungkin dulur-dulur juga paham dengan apa yang saya maksud. Jadi itu tadi, kalaupun mau kemana-mana ya usahakan kita dalam keadaan suci dulu seperti Mbak ya. Wudhu, kemudian sholatnya juga, sholat zikirnya itu diperbaiki agar ya makhluk-makhluk seperti itu mikir dua kali lah kalau mau mengganggu kita. Oke Mbak ya, terima kasih penjelasannya. Mungkin cukup itu ya dulu ya. Lain kali kita akan coba bahas lagi. Ini mungkin hantu-hantu yang lain, bisa genderuwo atau yang lain-lain, mungkin kita bisa ungkap lagi seperti itu ya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan sebanyak mungkin. Jangan lupa subscribe channel kami karena subscribe itu gratis. Seperti itu dulu ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.